Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa qala aidan rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lafadzkan kalimat hamdalah dengan alasan terbaik yang bisa kita ambil sebagai rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena hari ini kita ada di tempat ini. Alhamdulillah. Tidak lupa, setiap kali kita mendengar nama baginda Nabi disebut, kita selalu mengiringi dengan mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin semuanya untuk mari bersama luruskan niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan termasuk bagian dari tanda ridho Allah Ta'ala kepada kita. Amin. Dengan cara datangnya semata karena Allah, berpisahnya juga semata karena Allah. Hanya dengan niat itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak dilindungi oleh Allah Ta'ala di hari tiada perlindungan kecuali dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan mengkaji hal-hal yang mudah-mudahan membuka banyak pintu kebaikan bagi kita. Karena kita meyakini jika ada ilmu agama kita pahami, maka terbuka peluang besar kebaikan bagi kita. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man, barang siapa, siapapun tanpa kecuali, yuridillahu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairan, mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Salah satu tanda atau sebab atau faktor seseorang bertambah kebaikan, yufaqihu fiddin, ia akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama. Difahamkan oleh Allah Ta'ala tentu membutuhkan sebab, dan kita saat ini sedang memenuhi sebabnya. Dan insya Allah semakin memahami agama, semakin dekat kita kepada tanda-tanda kesempurnaan hidup yang kelak akan menjadi nyata tatkala kita di surga. Dayanu amin ya teh. Amin. Nomina tarik insya Allah ke surga. Amin. Melampung tarik digambilkeun ka surga. Amin. Anu tarik bari yakin insya Allah enggal-enggal ka surga. Amin. Enggal-enggal ka surga itu seperti kieu. Ketika ada potensi kebaikan, kita bersegera untuk melakukannya. Amin. Termasuk jika ada hal yang baik, positif, bermanfaat disampaikan, kita pun mengaminkannya. Semoga itu menjadi bagian dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mengkaji agama akan memudahkan seseorang menuju surga atau membuka banyak pintu kebaikan, dan kebaikan di surga itu maha baik, maha tak terbatas, maha abadi, nggak ada ujungnya. Karena Rasulullah pun bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, lebih memahami, membuka wawasan tentang Islam, sahalallahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan baginya jalan ke surga.
baru berjalan nembe nikreh nembe angkat di bumi da cantang tos dugi ka tempat nuntut ilmu. Sahalallahu tariqun ilal jannah, sudah dimudahkan ke surga. Apatah lagi jika sudah sampai ke majelisnya lalu menyimak, memperhatikan, memahami, berniat mengamalkan, bahkan ia akan menyebarkan pada yang lain, insya Allah lebih mudah lagi jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah sekian banyak kajian kita lakukan, mari kita simpulkan. Jalan ke surga teh gampil atau susah? Jalan ke surga, ka surga eta mudah atau susah? Can kabehanana ngajawab mudah ieu teh. Kira-kira ke surga itu susah atau mudah? Gampil. Mudah bagi yang dimudahkan, susah bagi yang disusahkan. Ya, banyak kan orang mengatakan ke surga itu susah karena Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu dipagari, akses masuknya bil makari, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Jalan ke surga itu pagarnya, pintunya, aksesnya bil makari, hal-hal yang dibenci, tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Wa huffatin nar, akan tetapi neraka itu dipagari bisyahawat, dengan segala hal yang diingini oleh syahwat manusia. Jadi kalau melihat hadis ini, jalan ke surga itu jadi susah bagi orang yang mengikuti syahwat. Ya, sebagaimana jalan neraka itu jadi mudah bagi mereka yang memperturutkan syahwat. Berarti arti sebaliknya, jika seseorang ingin mudah ke surga, dia harus bisa mengatasi, mengendalikan, mengarahkan syahwat. Mengatasi, mengendalikan, dan mengarahkan syahwat tidak mungkin tidak kecuali dengan mengikuti syariat. Dan tarikan antara menyesuaikan diri dengan syariat dengan dorongan untuk memenuhi syahwat, ini dua hal yang tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Terus menerus terjadi pada diri kita. Tarikan ka nu goreng, sareng tarikan kana saya. Input untuk berbuat buruk, input untuk berbuat baik, itu selalu ada. Dan nggak bisa ditolak. Ya, nggak bisa ditolak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita pasti akan mendapati ilham fujuraha, untuk berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat yang membuat kita jauh dari Allah. Wa taqwaha, dan kita pun pasti akan dapat ilham juga, dorongan juga untuk berbuat takwa. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Namun beruntunglah mereka yang mampu menyucikannya. Artinya mampu mendahulukan syariat di atas syahwat. Nanti kita akan lihat indikasi orang yang mampu mengatasi syahwatnya dan mengendalikannya sesuai tuntunan syariat. Ada 3 kategori orang terkait dengan dorongan syahwat dan tuntunan syariat. Pertama, ada orang yang ia lebih dominan mengikuti syahwat dibanding syariat. Jadi kumaha wae anjeunna bada hoyongna nuturkeun syahwat. Ini namanya an-nafsul ammaratu bisu. Jiwanya selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Aya gitu. Dan kita harus siap menghadapi dinamika keadaan masyarakat, orang-orang sekitar kita yang dominasinya syahwat dibanding syariat. Bukan nggak tahu syariat, bukan nggak tahu tuntunan Allah Ta'ala, tapi memang tos paten, nu penting syahwat terpenuhi. Ya, nu penting apa yang menjadi hawa nafsu itu terpenuhi. Peduli amat dengan syariat. Orang yang seperti ini cenderung menghalalkan segala cara. Karena hidupnya saka naon? Saka daeng, saka naon deui? Saka hayang, saka naon deui? Saka sambeur, sakadar. Karena nggak ada tuntunan yang membuat dia merasa terbatasi untuk memenuhi segala keinginannya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini tipe pertama dan mudah-mudahan kita jauh darinya. Namun yang perlu kita ketahui, ada manusia yang tipenya memang ammaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan buruk.
Jangankan kita hadirin, Nabi saja pun ada kecenderungan seperti ini. Seperti Nabi Yusuf, ya sudah baik, sudah kasep, sudah jadi seorang nabi dan rasul. Namun beliau menyatakan inna nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada yang buruk kalau ia dibiarkan dominan. Kalau ia dibiarkan dominan. Tipe kedua yaitu nafsu lawamah, jiwa yang antara ikut syariat, nuturkeun syahwat. Jadi bainahuma, di antara keduanya, mun lingkunganna nuju sae, lingkunganna balageun, lingkunganna saroleh, maka ia akan cenderung mengikuti syariat dan bisa menjaga diri dari syahwat. Namun tatkala bergaul dengan orang-orang yang salah, mendapatkan informasi yang mengarah pada kemaksiatan, keburukan dan kedurhakaan, maka ia terbawa juga untuk keadaan seperti itu. Jadi ini yang jiwa yang sering mangmang. Kadang-kadang itu kadang-kadang dia kumaha ramena. Itulah sebabnya kita tidak hanya cukup beriman pada Allah Ta'ala, tapi kita pun butuh berteman dengan orang-orang yang soleh, butuh mencari lingkungan yang baik, butuh memaksakan diri untuk bisa menjadi baik, karena segala sesuatu kadang dipaksakan. Sehingga doana menghoyong jantan saya, Allahumma paksakeun. Karena menurut orang gaduh emutan saya biasanya sarung tos tangtos Gusti Allah pasti bakal ngahijikeun orang sareng jalu-jalu saya. Gitu oke, jika kita punya kecenderungan buruk, pengen jahat, Allah pun menghibur kita dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, jiwa yang senantiasa tergantung situasi dan kondisi. Inilah pentingnya dakwah, pentingnya ajakan, pentingnya sebuah upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Karena kebanyakan orang tipenya seperti ini. Kumaha ramena gitu. Kumaha ramena. Jantan menuramena kasayan, cenderung orang akan lebih banyak say. Kalau yang dominannya keburukan, orang akan cenderung buruk. Ini yang mungkin melatar belakangi mengapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau menciptakan sebuah lingkungan, sebuah keadaan, sebuah situasi, sebuah kondisi yang memungkinkan orang terbawa baik, kacacanak saya. Ya, ayat riwayat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-14. Betapa ada orang yang melihat kumpulan orang baik dari baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ia merasa sudah baik dengan hal-hal yang sifatnya dohir saja. Lihat ayatnya surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang Arab Baduy, ya, jadi orang-orang yang dari pedalaman, bukan orang kalau sekarang bukan orang mungkin yang mengecap pendidikan, pernah sekolah, ataupun bukan dari kalangan yang berpengetahuan, tapi tilemur. Ya, biar mudah ilustrasinya, sapertos punten, saudara-saudara kita yang ada di Banten itu ada suku pedalaman, diamnya di hutan, nggak sekolah segala macam, orang Baduy. Ya, sehingga seringkali A'rabu ini disebutkan orang Arab Baduy, orang Arab yang berasal dari pedalaman, datang ke kota, melihat orang sholat ikutan sholat, melihat orang zakat ikutan zakat, kemudian melihat orang melakukan perbuatan ya ikutan perbuatan baik. Lalu dengan hal-hal yang dohir seperti itu, ia mengatakan amanna, oh kami juga sudah beriman nih. Amun jalmi rame saya, ngiringan saya gitu ya. Jalmi sholat, ngiringan sholat. Amanna, kami sudah beriman. Namun baginda Nabi masih hadir di antara mereka, dan beliau yang paling tahu tentang keadaan orang yang ada di depannya, karena beliau aksesnya langsung pada Allah Ta'ala, mengetahui wahyu dari Allah Ta'ala. Dan seringkali ada basirah, pandangan kenabian pada diri beliau. Bahkan di ayat ini beliau diminta mengatakan pada Arab Baduy ini, "Qul lam tu'minu." Katakan wahai Nabi Muhammad, lam tu'minu, kamu ini belum beriman. Can iman, padahal nakuna amanna, aku sudah beriman.
lam tu'minu, kamu belum beriman. Bisi gitunya, orang Arab Baduina gitunya. Hadirin, kalau kita dalam Al-Quran memperhatikan ada orang beriman dengan berbagai ciri-cirinya, kita berharap semoga kita seperti itu. Namun ketika ada ayat-ayat tentang orang yang belum beriman, salah dalam beriman, menyimpang dalam keimanan, bahkan jatuh dalam hal-hal yang jauh dari keimanan, kita pun khawatir jika kita termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Termasuk ayat ini, jangan-jangan Arab Badui lain batur, tapi diri sendiri. Dan seperti itulah para sahabat radhiyallahu anhum menyikapi Al-Quran. Mereka menjadikan Quran yang batur, yang dirina nyalira. Ya, yang dirina nyalira lah, tong yang batur lah. Da orang paling gampang nuding ka batur, anu sesama nuding ka diri sendiri. Da mun nuding ge orang hiji ka batur, anu opat ka urang gitu. Nuding batur aya kieu gitu kan. Tapi kok hiji. Dan memang manusiawi jika kita lebih dominan memandang baik diri sendiri dan teramat mudah memandang keburukan orang lain. Lalu satu lurus bisa. Jadi pepatah kan, kuman di seberang lautan jelas kelihatan, namun gajah di pelupuk mata nggak mau lihat gitu. Bukan nggak kelihatan. Roma Irama. Apalkan ini. Baik, di ayat ini Rasulullah yang masih hadir di antara para sahabat mengatakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Namun beliau sangat santun dalam mengajak orang. Beliau seringkali mengajak, membujuk, merayu, mengkondisikan orang untuk bisa berislam, beriman dengan baik, tidak mengejek, tidak memukul. Jadi dakwah itu aya nu ngajak tapi bari memukul, bukan merangkul. Ayat mengajak tapi baru mengejek, ya. Dan kemudian di ayat ini, walakin, nah, Rasul memberikan solusi, can iman, hapuntena gitu, can iman teh, nembe tuturuti unggul, baru ikut-ikutan gimana umumnya. Walakin kulu aslamna, cukup sekarang mah bilangnya aslamna, kami baru berislam. Disinilah ada yang membagi bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam beragama, mulai dari jadi seorang muslim lalu mukmin. Jadi orang muslim belum tentu mukmin, tapi orang mukmin tentu dia muslim. Mukmin, muslim, mukmin. Yang ketiga muhsin. Kalau sudah beriman, pasrah pada Allah Ta'ala, ia muhsin, ingin selalu menghadirkan hal-hal terbaik dalam hidup. Karena tidak semua orang beriman selalu ingin menghadirkan hal-hal terbaik. Tapi kalau betul ia melakukan peningkatan wawasan, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan, serta ada di lingkungan yang memicu ia untuk terus lebih baik, ia akan muhsin, berusaha menampilkan hal terbaik sebagaimana yang Allah inginkan, karena itu jadi tanda sebaik apa posisi ia di surga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bahkan beritanya, berbuat terbaiklah sebagaimana Allah telah memberikan hal-hal terbaik pada kita. Ay Allah Ta'ala masihan ka orang anu sekedarna atau yang baik, yang baik atau sangat baik, yang sangat baik atau sangat baik sekali, yang sangat baik sekali atau sangat baik sekali pisan, bingit, kacida, atau yang sangat terbaik sekali dan tak terkirakan kebaikannya, luar biasa. Ya. Mau hamdalah berapa juta kali pun sepertinya tidak cukup membalas kebaikan dari Allah Ta'ala. Betul atau betul sekali? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah muhsin, ia akan condong menjadi, masih ingat? Mukmin, muslim, mukmin, muhsin, hijri. Itu pelajaran SD, SMP, SMA sangat tingkatan, ikhlas atau disebut mukhlis. Mungkin dia sudah melakukan hal yang terbaik, tapi setan, syahwat, subhat itu selalu mendekatinya agar ia menyimpang. Setan jelas, setan mah teu aya lirena hoyong nyesatkeun urang. Ya, syahwat dah kita nggak bisa lepaskan, ia selalu ada dalam diri kita. Mun urang teu aya syahwat, moal calik siga kieu dah. Mun urang teu aya syahwat, moal aya hoyong salat di masjid dah.
Man syahwatna kasalurkeun dengan syahwat itu secara umum dia keinginan. Ya. Tapi kita menyalurkannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Yang keempat yaitu mukhlis. Dan syubhat itu perkara yang meragu-ragukan, perkara yang sama. Itu selantiasa hadir di depan kita. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, mukhlis tingkatan keempat. Kalau sudah mukhlis, mudah-mudahan kita termasuk orang yang minimal tercegah dari godaan setan. Atau jika ada godaan setan, kita bisa segera mendeteksinya. Nah, kalau ingin menjadi orang yang mampu mendeteksi godaan setan, kita harus mencapai tingkatan tertinggi. Kalau orang yang mukhlis itu tercegah dari godaan setan karena setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Jadi menurut orang nuju lalai, menyimpang, melakukan perbuatan yang buruk, itu berarti kita sedang mengikuti syahwat kalau sudah ikhlas. Ada yang kelima, tingkatannya apa yang kelima? Paling puncaknya, inna akramakum indallahi atqakum. Lalu tingkat yang paling tinggi, takwa, muttaqin. Jadi orang yang bertakwa. Di ayat Quran ada disebutkan, sungguhnya orang yang bertakwa itu ketika datang godaan setan, ia bisa menyadarinya. Jadi bisa menyadari ayat godaan setan. Dan kadang orang tersadar menjadi goda setan. Hadirin, ini tipe kedua yang semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk tipe pertama, mengikuti urutan sampai menjadi muttaqin. Ya, kenapa Rasulullah dalam Al-Qur'an diabadikan dalam Al-Qur'an melarang yang bersangkutan bilang amanah, aku beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan aku masih muslim. Ya. Diberikan penjelasan di ayat ini. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Eta imanna can lebet kana mana? Imannya belum masuk ke dalam hatimu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Tapi keimanan itu belum masuk ke dalam hati. Hatena encan kacelup, hatena teu acan kabeungkeut, hatena teu acan kaiket ku Allah Ta'ala, ku Rasulna, ku kitabna, ku malaikatna, ku hari akhir, sareng ku takdirna. Kalau sudah beriman itu sebenarnya harus menetap dalam dirinya. Ya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Nah, di sini istimewanya agama Islam. Namun, walaupun baru muslim, jika melakukan sesuatu karena taat pada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'an. Tidak ada satu amal sekecil apapun yang disia-siakan. Ya, sekecil amal apapun yang disia-siakan. Karena kita meyakini faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin, baru melakukan perbuatan paling sedikit dari tuntunan agama ini kita akan melihat akibatnya. Sebagaimana kita pun kalau melakukan keburukan akan melihat balasannya juga. Tadi kalau sebenarnya dadina Islam mah nemen niat sae tos dibales, tos dihargaan leres. Niat hoyong istiqomah ngaos di masjid ieu niat baik. Eta can ge diamalkeun tos dicatet hiji ka saya. Niat amun tos teu aya corona deui, mun Allah masih rezeki bade umroh. Amin gitu. Amin. Niat lah. Niat amun Allah ngersakeun jalan dah angkat haji mah kadang bukan karena orangnya mampu, tapi karena Allah mengundang, betul atau tidak? Abdi bade haji. Niat mun abdi janten jalmi nu memahami Al-Qur'an, abdi ge hoyong menyampaikan kasayan ka jalmi seueur. Nemen niat kitu ge sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita berniat buruk, niat maksiat, niat ngalakonan perbuatan awal, kok Allah dicatat enggak sebagai perbuatan awal? Dicatat atau tidak? Dicatat atau tidak? Nah, khusus untuk nembege niat, nembege ngemutan, nembege kalintas, eta mah teu dicatat. Enggak. Orang misalnya ngajalmi ieu jelema mikir kieu teh misalnya awon, nyariosna, lampahna, fisikna atau mun urang dikedalkeun tah nembe dicatat. Tapi mun nembe emutan, mun nembe dina mana baru dalam hati itu tidak dihisab. Kabayang kalau semua pikiran jelek, semua keinginan buruk, semuanya dihisab, abot. Berat pisan.
Bahkan dulu di zaman sahabat pernah kejadian para sahabat datang pada Rasulullah dan menyatakan angkat tangan dengan firman Allah yang mereka nggak sanggup melaksanakannya. Padahal kita yakin kan, tidak mungkin seorang hamba menanggung di luar kadar kemampuannya. Semua perintah pasti bisa dilaksanakan, semua larangan pasti dijauhi. Tapi dulu pernah sahabat datang pada Rasulullah, angkat tangan ketiasa ngamalkeun ya ayat. Ayo terang ayatnya. Ada yang tahu ayatnya? Ayat yang kemudian namanya dimansuh, dihapus keberlakuannya, tapi ayatnya tetap ada sampai sekarang sebagai tanda betapa sayangnya Allah kepada kita, tidak membuat kita terbebani di luar kemampuan kita. Nah, itu ayat yang menghapusnya. Tapi apa ayat yang dihapusnya? Ayat ke-284 surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi, kagungan Allah, miliknya Allah, segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi nu aya di urang sadayana sanes kagungan urang, tapi kagungan Allah. Urang kan dititipan unggul. Wa in tubdu, silahkan engkau kemukakan, engkau tampilkan, engkau bicarakan, engkau tuliskan, engkau sampaikan, engkau tunjukkan ma fi anfusikum, segala yang ada di dalam hatimu. Kan kita tidak bisa saling mengetahui isi hati kan, betul atau tidak? Ya, saya bisa melihat wajah, mungkin obrolan, tapi hati, niat yang sebenarnya yang tahu hanya Allah. Autufuhu, atau yang di dalam hati disembunyikan, teu diomongkeun, teu dibejakeun, teu ditunjukkeun. Yuhasibukum bihillah, awas tah bakal dihisab ku Gusti Allah. Kira-kira ya, isi ustad dilateuing ceramahna teh atas awan teh dihisab teh kade. Isi ustad sudah bener ngomong teh diamalkeun kabeh dihisab teh kade. Oh, no. Aya nu nyarek wae da. Urang saya mah lain peda hayang batur resep. Urang bakal kecewa mun urang berbuat saya batur kedah resep. Urang berbuat saya subhanallah Allah resep. Dasar saya kumaha ge urang mah bakal aya wae anu teresep. Laras apa henteu? Nah, itulah dunia. Cik Rasulullah, saya atau saya pisan? Atau sangat saya pisan. Cariosana mun urang hirup zaman baginda Nabi Muhammad SAW, aya pamenta geus kedik dipasihkeun ku anjeunna mah moal buru. Teu aya dendam, teu aya sirik, teu aya emutan awon ka batu teh. Tapi aya teu nu teresep. Aya teh seueur. Seueur atau seueur bisa. Nah, waktos anjeunna aya wae anjeun seueur nu teresep. Dugi ka ayeuna aya nu teresep ka baginda Nabi. Aya teh seueur. Jami ieu di dunia langkung seueur anu resep ka Nabi, langkung seueur anu teresep. Langkung seueur anu teresep. Ya, langkung seueur anu teresep. Jangan sekali deui ayo abi ngajak ka diri abi pribadi, kita jadi soleh tuh jangan mencari simpati orang, tapi mencari simpati dari Allah Ta'ala. Kalau kita ingin jadi baik agar orang suka pada kita, siap-siap kecewa. Karena orang belum tentu suka dengan kebaikan kita. Betul atau betul sekali? Dan harus sudah punya prinsip bahwa akan selalu ada orang yang tidak suka pada kita. Sehingga menaik teresap, orang pasti ayat kaul menyebutkan al-mu'minu bainahum syada'id. Nah, saya selesaikan dulu. Tadi kan ada 3 tipe ya ayatnya. Satu, orang yang selalu menyuruh pada yang buruk. Yang kedua, orang yang mangmang. Kumaha kaayaan, kumaha ramen. Nah, nu katilu an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang konsisten, jiwa yang teguh pendirian, jiwa yang selalu syariat lebih dahulu dibandingkan syahwat. Inilah pentingnya ilmu agama. Karena kita semakin tahu syariat, semakin kita berusaha mengendalikan syahwat agar mengikuti syariat. Kalau nggak tahu, banyak kita terbawa dalam kelalaian. Ya, yang ketiga nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini disebutkan di surat Al-Fajr.
ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selanjutnya fadhuli fi ibadi wadhuli jannah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, Allah Ta'ala membimbing, mengarahkan, menolong untuk bisa kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Nah, radiyatan ridho heula atau diridoan heula urang teh ku Allah. Urang hoyong lebet ka surga. Ngantosan ridona Allah Ta'ala atau orang ridho heula ka Allah Ta'ala? Ayo gimana ya? Penting ya. Kumaha ridona Allah we mun abi tiasa kenging hidayah abi bakal bageut. Amun teu takdir Allah abi balangsak gitu. Kira-kira kita akan masuk surga nunggu ridhonya Allah atau kita lebih dahulu ridho pada Allah? Ridho dulu pada Allah. Karena kalimatnya begini, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ayo kembali kepada Tuhanmu. Ayo kembali, mau tidak mau kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah. Allah memberi pilihan dalam keadaan radiyatan, engkau ridho. Jadi ridho ini dimulai dari diri kita. Walaupun awalnya kapaksa, lama kelamaan biasa, tos biasa asa butuh gitu, asa karasa gitu. Atau karasa jeung butuh lama kelamaan jadi nikmat, jadi asik. Ya, kita aja waktu kecil puasa awalnya terpaksa, lama kelamaan biasa, akhirnya jadi kebutuhan dan akhirnya jadi keasikan. Saya punya teman, dia nggak pernah putus saum daud, usianya lebih tua dari saya, tapi mente saum daud dia asa kumaha gitu, karena sudah saking dawam. Ayo orang Senin Kamis kira ada can maksakeun sih kan, termasuk yang 3 hari setiap bulan. Kalau sudah memaksakan, lama kelamaan jadi biasa, langsung jadi butuh dan akhirnya jadi sebuah keasikan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang nafsul mutmainnah ini, kalau tadi dihubungkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, dia akan mengalami tantangan juga. Tidak kemudian dan radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi tasrubet sebagai hamba-hamba kami, wa tuli jannah tasmangga ka surga kayak heula. Tetap ada tantangannya. Dan ini sebagai penutup. Al mukminu bainahum syadaid. Orang beriman itu niscaya ia akan menghadapi 5 syadaid, 5 perkara besar. 5 ia hadapi sebagai ujian, sebagai saringan, sebagai filter lah pasente ia pi surga gitu. Yang pertama, setan, asyaitonu yudillu, setan yang akan selalu menyesatkan. Setan tidak ridho orang ke surga. Setan tidak ridho jika ia tidak banyak teman di neraka, sehingga ia selalu mencari orang untuk diajaknya pergi ke neraka, dan ia sudah paten pasti akan ke neraka. Dan kita perlu tahu, ternyata setan ini tidak hanya dari kalangan jin, ada juga yang dari kalangan manusia. Ya. Yang kedua, selain setan yang menyesatkannya dan akan terus-menerus berusaha memalingkannya dari Allah Ta'ala, dia akan dihadapkan pada al-kafiru yuqatil, orang kafir yang terus memeranginya. Di dunia ini ada orang kafir? Ada atau banyak? Banyak. Dan mereka tidak ridho selama-lamanya jika kita tidak mengikuti tuntunan, gaya, dan pola hidup mereka. Walan taruddo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatam. Enggak akan pernah ridho selamanya. Orang bisa calik siga kieu, mungkin keseuran tapi nu teu ridho ku kieu. Komuniman loba. Ya. Sehingga mereka terus-menerus memerangi kita. Ya, nggak ada hentinya. Mungkin kita tidak sadar, tapi sekarang sedang terjadi peperangan dahsyat yang dalam berbagai bentuknya. Dulu mungkin perang fisik, sekarang mah perang pemikiran. Dibuat orang jauh dari Al-Quran, malas mengkaji agama, dan dibuat hal-hal yang membuat orang bukannya tambah dekat dengan memahami agama, malah tambah jauh.
Ada orang memahami agama tapi untuk bersaing dengan ulama. Nah, ini salah dari gitu. Padahal memahami agama untuk mendapatkan banyak kebaikan dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Udah berapa tadi? Yang pertama setan. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga ada orang munafik yukadzib. Orang munafik yang senantiasa mendustakan. Ya, secara zahir ia mengaku beriman, tapi sebenarnya lain di mulut, lain di hati. Ya, ciri munafik itu 3: jika ngomong berdusta, jika berjanji diingkari, jika diamanahi ia khianat. Ada yang menambahkan satu lagi, jika diajak diskusi, hayang nanti menang sendiri. Hayang nanti nggak debat, hayang nanti pokoknya gitu nya. Nu penting gitu nya. Jadi nu kaupatnya ya, anu jarang diangkat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kalau berbohong dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanahi khianat, itu sudah sering kita dengar. Ayatul munafik. Ciri-ciri orang munafik. Tapi ada yang keempat, kalau ia berdebat, kalau ia diskusi, kalau ia ingin beradu pendapat, pengennya tuh menang sendiri, pengennya tuh konfrontasi, pengennya tuh pokoknya batur elek salah ge, lu penting menang gitu. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat ini syahwat. Syahwat yang akan membuat ia menyimpang. Jadi tadi bereslah setan gitu nya. Karena kadeteksi orang kafir, orang munafik yang bersembunyi. Nah, nu kaopat masih menjadi tantangan kita dalam berihsan menjadi seseorang yang mutmainnah, yaitu syahwat. Syahwat yang akan memalingkan. Ya, karena bisa jadi seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupannya, tapi karena ia lupa untuk mengarahkan syahwat sesuai syariat, muncul riya, keinginan untuk dipuji manusia lebih daripada mendapatkan perhatian dari Allah Ta'ala. Rasulullah pernah mensinyalir ada 3 golongan yang dihisab di yaumil kiamah dan mereka punya amal-amal yang dahsyat. Salah satunya dia seorang mujahid fi sabilillah, bahkan sampai orang menyangka ia gugur sebagai syahid. Yang kedua orang yang suka berinfak, begitu banyaknya tetaupan ayat kesempatan infak pasti keluar artosna. Nukatilu seorang yang pandai dengan Al-Quran, sehingga setiap kali yang membaca Quran orang sampai terkesima, sampai nangis dengar bacaannya. 3 orang ini dihadapkan pada Allah Ta'ala, dan kemudian ketika orang menyangka orang ini akan dapat kedudukan mulia, Allah Ta'ala memerintahkan semua amal yang dibawa 3 jenis orang ini dilemparkan ke mukanya dan mereka masuk neraka. Ketika diteliti, apa yang terjadi? Ternyata 3 orang ini lupa menyisipkan niat semata karena Allah. Yang berjihad ternyata maksud jihad nanti hayang menang gelar pahlawan. Naudzubillahi min dzalik. Yang berinfak meh kacatet, meh disebut dermawan. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, yang pintar dengan apa ini biar dia disebut qori oleh manusia. Naudzubillahi min dzalik. Kasopatah hiji setan. 2 kafir. Nu katilu orang munafik. Nu kaopat syahwat. Nah, nu kalima yaitu dia bukan kafir, ia bukan munafik, ia bukan syahwat, ia bukan setan mungkin, tapi ia juga seorang mukmin. Al mukminu yahsuduhu, orang beriman yang hasad kepadanya. Apa itu hasad atau iri? Iri itu adalah ingin agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Jadi kahayang nateh nu aya dina emun teh kumaha we eta jelema teu ngarasakeun deui nikmat kebaikan hal-hal yang dimiliki dikaruniakan Allah kepada. Sehingga di Al-Qur'an ayat doa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah
yang mengatur segala perubahan yang ada di muka bumi ini, min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasad. Idza hasad, ketika ia hasad, ketika ia iri. Jadi sifat hasad ini mungkin potensinya selalu ada pada diri kita. Nah, batur lebih maju, nah batur bisa gitu, nah batur nanti aya. Tapi menteri diangkat jadi sebuah sikap dan tindakan agar nikmat itu hilang dari orang lain, encan hasad. Baru potensi mencan dihisab gitu ya. Ya kan? Tapi kalau udah dikeluarkan, udah dinyatakan, udah dilakukan, dihisab ku Gusti Allah. Jadi ada orang yang hasad, dan kalau orang sudah setekah pola hasad pada orang lain, maka ia akan mengupayakan segala jalan agar orang itu jatuh, agar orang itu dapat keburukan, agar orang itu seperti yang ia inginkan. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini uraian sederhana yang mudah-mudahan membuat kita dimudahkan untuk menjadi nafsu mutmainnah. Karena ada orang yang dimudahkan untuk menjadi nafsu lawamah atau awamah amaratu bisu. Emang digampangkannya jangan tersesat, digampangkannya untuk menyimpang. Ya. Pasan nuyassiruhu lil yusra. Allah yang membuat segalanya jadi mudah untuk dilakukan. Fa amman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna pasan nuyassiruhu lil yusra. Kalau kita banyak memberi, banyak berbagi, wattaqo, ingin terus bertakwa, wasadaqa bil husna, membenarkan apa yang Allah sediakan di akhirat, yaitu surganya, pasan nuyassiruhu lil yusra, bakal digampilkeun ku Allah untuk hal-hal yang membuat kita mudah ke surga. Digampilkeun salat, digampilkeun ngaos, digampilkeun sedekah, digampilkeun husnuzon ka Allah taala, digampilkeun kanggo ngabangun hubungan sae sareng saha wae walaupun pada musuh sekalipun. Wa amman bakhila, tapi kalau kita bakhil tuh merege hese. Amun aqto hese ge mere. Koret buntut kasir. Pamaman bakhila wastagna, atau sudah merasa cukup. Kan saya mah sudah punya kedudukan, saya mah ngecukup. Wa qaddama bil husna, akhirnya mendustakan surga. Pasan muyassiru lil usra, pasti digampilkeun jang hese. Digampilkeun jang hese. Hese ngaos, hese rukun, hese ngalakukeun hal-hal anu sakedahna janten syarat dan ketentuan di surga. Baik, ini dia yang bisa saya sajikan terkait dengan 3 jenis jiwa pada diri manusia. Jiwa yang menyuruh pada keburukan, jiwa yang tergantung keadaan, serta jiwa yang ajeg konsisten dalam kebaikan. Tentu kita harus terus berusaha untuk bisa ajeg atau istiqomah, dan itulah doa paling banyak yang kita minta pada Allah Ta'ala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami untuk ajeg berada di jalan yang lurus. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, dikonsultasikan atau ditambahkan sebagai bagian dari pengayaan. Pak Yat, silahkan menambahkan. Kalau hasan itu bisa dilihat dari ucapan nggak? Apakah hasad bisa dilihat dari ucapan? Iya. Ada di Quran disebutkan, jika kita berdakwah, ajaklah orang dengan bijaksana, berusaha mengerti orang yang diajak dengan sebaik-baiknya. Wa mau'izatil hasanah, diajak omong susah, udah berikan teladan saja. Tapi kalau tidak, wajadilhum billati hiya ahsan, ajaklah ia diskusi, jidal, berdebat jika perlu, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, sesantun mungkin, seargumentatif mungkin, sebaik mungkin suasana. Tadi pertanyaannya, apakah hasad ini bisa dilihat dari ucapan? Bisa, karena definisi hasad, keinginan agar nikmat yang diberikan pada seseorang hilang darinya. Jadi orang yang hasad ini biasanya ketika ia tadi bete dengan orang yang munafik, ketika diskusi, kalau sudah kalah argumen, kalau sudah kalah dalil,
Kalau sudah ada kalah referensi, yang dilakukan adalah menyerang pribadinya. Menyerang pribadinya. Nah, ketika kita diskusi, berargumentasi, berdebat, dan kemudian ujuk-ujuk, nah jadi nyerang pribadi ya, nyerang hal-hal yang sifatnya personal gitu ya. Padahal urusannya umum ya gitunya. Nah itu ada indikasi hasad. Pokoknya arahnya teh hayang urang supaya teu aya dina kondisi terhormat, kondisi baik, kondisi yang menurut ia tidak sepantasnya ada pada kita. Dan ucapan-ucapan yang mengarah ke sana bisa kita deteksi seperti itu. Jadi bisa terlihat. Kita pun bisa terlihat loh. Jangan ke orang-orang lain ke kita aja gitu ya. Jangan-jangan kita pun punya sifat indikasi hasad. Supaya batur temenang nikmat. Nah kadang kalau sudah begitu, kita pun berlindung kepada Allah Ta'ala. Apa kemudian hasad itu sama sekali nggak boleh? Boleh. La hasada ila fisnatain. Nggak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Dan ini bisa kita katakan sebagaimana hasad dalam hal yang buruk. Siapa dua orang yang boleh, harus, wajib dan butuh diirii, dihasadi? Rajulun atahullahul Quran. Seseorang yang Allah berikan punya Quran. Ia bisa menguasai Quran, memahami Quran dan memberikan petunjuk dengan Quran. Lalu ia mengarahkan banyak orang dengan Al-Quran. Ya kita boleh iri, harus iri bahkan. Wah saya ge hayang lah hafal Qur'ana, ngartos maknana, jeung ngarahkeun batur melalui Quran. Ini boleh iri. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Seseorang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, lalu dengan hartanya ia berehan, masihan kabar. Nah ini boleh iri. Ya, aduh hayang si gaeta, ya iri ya. Aduh hayang si gaeta, ya iri ya. Boleh. Tapi kaitannya dengan penguasaan prinsip yang benar, adil dan baik dalam hidup yaitu Al-Quran. Kaitannya dengan amal nyata yang membuat orang langsung karaos untuk kahartos unggul. Ipan ngaos kahartos ya. Oke sekedap deui karaos lah aya konsumsi. Gitu Pak ya. Bisa dideteksi. Bisa, tapi kita pun jangan sembarangan menghukumi juga. Jangan menvonis. Mending kita membuat hal-hal yang merubah apa yang kira-kira jadi indikasi hasad itu ke arah kebaikan. Rumusnya tamat Pak ya. Tamat. Pertama, terima kasih jika ada hal-hal yang indikasinya hasad pada kita. Hatur nuhun. Karena orang iri pada kita, dengki pada kita, sirik pada kita, itu berarti ia punya perhatian pada kita. Punya perhatian, diperhatikan, hatur nuhun. Tamat. M yang kedua, maaf. Minta maaf jika keadaan kita, kondisi kita membuat ia jadi punya perhatian yang tidak seperti yang kita harapkan. Orang minta hampura. Ya, padahal bisa jadi lain orang nu salah. Lain orang nu salah. Tapi minta hampura entong tepikeun ka urang ngarasa gengsi. Sepakat? Tamat. Terima kasih. M na maaf. Tek nu terakhir. Tolong doakan. Tolong ingatkan. Tolong kasih solusi. Harusnya seperti itu 3 kata ajaib Pak ya. Terima kasih, maaf, jeung minta tolong. Mun payayat unggal dinten ngomong gitu ka istrina, insya Allah istrina termehek-mehek. Mi atur nuhun karena segala baktos. Hapuntenna bilih. Nu katilu naon? Tolong izinkan tong gitu. Tolong dah. Urang teh bakal sasarengan ngetrok pantas surga ulang sirih ingetannya kitu. Izin Allah. Kamu gitu sensitif tuh. Baik gitu, kartos gitu-gitu. Ya, mudah-mudahan. Sapertos kumaha bentuk ucapanna nya nu kira-kira arahna teh ka arah nada teresep ketika orang nginginkeun hiji kaayaan sae. Eta tos indikator hasad.
ketika cariosana tos ngarahkeun kana hal-hal nu sae eta entong aya di diri urang gitu. Tapi urang sikapna tamat, hatur nuhun, hapunten, oke. Tuh. Wallahu a'lam. Airi patarosan, ibu-ibu pada nangis. Oh nya mangga. Hiji dua tilu gitu sawios mangga. Tapi tadi tersimak yang mengenai masalah niat. Iya. Ya takut kan nanti di satu cerita ya. Jadi niat ini kan ada niat yang tidak refleks gitu. Niat yang tidak refleks kan ada kan boleh kan gitu. Spontan. Iya niat pahala gitu loh, misalkan mau bantu orang kan refleks dan niat dulu. Apakah niat yang sesudahnya sebelumnya aja bagus. Baik, disinilah penting yang namanya tartib atau tertib dalam beragama. Niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin bisa jadi lebih baik dibanding amalnya. Encan niat, geus menang pahala. Kumaha tuh orang niatna terefleks gitu nya. Geus ngelakuin ka saya ieu teh kudu niatan dari ieu gitu. Makanya dalam hal ini kita selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setiap kebaikan itu hanya ditujukan untuk meraih keridhoannya. Makanya kita memohon dengan doa yang paling banyak kita baca dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolonglah aku agar aku tetap berada di jalanmu yang lurus itu. Dasarnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Dasarnya itu adalah niat yang benar. Ya. Nah, gimana dong kalau ada amal? Ya mudah-mudahan kita memohon pada Allah Ta'ala semoga apa yang sudah jadi kebaikan tadi sekecil apapun, walaupun kita teu mancegeun, teu ngabuleunkeun niatna, eta tetep dietang kasayan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena urang hoyongna mun terang sancana niat tadi bakal diseueuran. Sok urang cari kieu, amun dihubungkeun sareng hadis, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkannya tentang agama, tentu niat duduknya bisa banyak nih. Betul atau tidak? Bukan hanya menuntut ilmu, silaturahim, iktikaf, zikir, betul atau tidak? Mengumpulkan niat-niat dari apa yang disampaikan pembicara, mungkin atau tidak? Wah iya saya yang niat wah iya saya niat oh iya niat cok. Jadi ahli niat orang. Nah jadi inilah makanya 5 waktu dalam sehari kita dikalibrasi, dilempengin deh niatnya. Sok maca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadikan itu sebagai dasar orang ngalampengkeun sadaya niat karena kasaya nu dilakukan. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Nah, hidup yang kita lupa menyisipkan niat secara detail tadi, mudah-mudahan termasuk dalam doa tadi. Sudah diniatkan. Karena orangnya capek mengkabeh kudu make nawayaku, pembeli make usoli duduk di sini, usoli nanti badai ke pasar kan, makanya niat itu dalam hati. Allah tahu apa yang dalam hati. Begitu. Tapi mengokohkan hati untuk mancegeun naon menjadi amal soleh ieu bagian tinu hal saya anu urang hoyong kenging karena ieu bagian yang jadi indikasi Allah tuh masih melindungi, Allah masih menuntun, Allah masih membimbing kita. Baik, ada lagi satu lagi silakan. Ini ada tamu besar gitu nih, ketua RT saya nih, Pak Hidayat. Bilih aya tambahan Pak Hidayat mangga bilih bade namihkeun. Bade sharing pengalaman. Karena tidak harus selalu pertanyaan, boleh pernyataan. Ada? Mangga Pak Hidayat. Untuk rumah. Senior Abi ya. Ada? Cepat. Ya, satu lagi terakhir. Ini masalah hasad tadi ya. Oh iya ya. Ini sesama orang Islam aja ya. Ini saya kalau dikomunikasikan sosial maksudnya ya. Kelompok ini jadi merasa satu kebenaran dia ya. Ini tapi nggak ada dalil. Wah, jadi ramai ya sedikit kayaknya. Padahal Allah yang kita sembah semua sama Tuhan aja sama Allah itu mungkin harus ya mungkin awalnya mungkin karena perbedaan dari cara pandang mungkin masalah mazhab sama bisa orang seperti itu. Jadi gimana sih seperti itu menyikapi seperti itu? Baik. Tadi
musuh ataupun bukan musuh ya. Hal terbesar yang dihadapi seorang mukmin selain setan, orang kafir, orang munafik dan syahwat, itu sesama orang beriman ya hasad. Karena potensi ini ada pada diri kita. Lalu bagaimana kita menyikapi keberagaman yang membuat kita jadi silih hasad gitu. Batur asa dalilna anu kudu lemah eta dalilna padahal geus kuat segala macam. Di Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an secara bersama-sama wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan. Pegang teguh prinsipnya, maklumi hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Islam itu prinsip, Quran itu prinsip, baginda Nabi itu prinsip. Jadi berhimpunlah pada hal-hal yang prinsip, lalu toleransi hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Hal-hal sifatnya bisa jadi berbeda, boleh berbeda, dan nggak bisa tidak, itu pasti akan ada bedanya. Kenapa? Karena demikianlah Allah SWT menguji kita. Bagaimana keragaman yang ada membuat kita senantiasa melihat adanya satu kesatuan. Tadi kan sudah kan, sama pangerannya Allah, sama tujuannya surga, sama teladannya Nabi Muhammad. Satu itu. Kalau kita berpegang teguh pada tali Allah secara bersama-sama dan menghindari tafarruq, berpecah belah, maka kemungkinan besar kita akan bisa memaklumi, akan bisa mengerti, akan bisa bersikap bijaksana. Dan kita bisa bijaksana kalau tahu lawan bijaksana. Bijaksana, naon lawannya? Bijaksana. Bijaknya ke sana, lawannya apa? Bijak sini. Kita inginnya dipahami, diterima, dihargai, disetujui gitu. Tapi kalau bijaksana, oh saya bisa maklum Anda berpendapat demikian. Oh saya bisa maklum kenapa ia berpendapat begini, ini berpendapat begitu, ini berpendapat yang lain lagi. Karena orang punya latar belakang dan punya referensi yang berbeda. Referensi akan menjadi sebab persepsi. Oh memang pandangannya seperti itu. Persepsi ini membangun asumsi. Mukia benar, selain dia salah. Akhirnya jadi konklusi, jadi kesimpulan. Akhirnya jadilah aksi ribut tadinya. Maklum belum dewasa, belum berpegang teguh pada tali yang utama, masih memperbincangkan hal-hal yang sifatnya cabang, hal-hal yang sifatnya bukan pokok, dan ribut dalam urusan tersebut. Seperti itu mungkin. Yang kedua, tentunya kita harus meluruskan tujuan. Kalau niatnya surga, hesek yang pasea. Amun niatnya surga, hesek yang pasea. Tapi niatnya dunia, pasti pasea wae. Walaupun ngobrolnya agama. Terus dunia itu rendah, sempit, kecil, terbatas. Sehingga ketika orang berebut di paseaeun wae, saking sanget. Surga aya batasna teu. Lega na aya batasna. Waktunya pun nggak ada batasnya. Kalau benar niatnya ke sana, nggak ada tuh berantemnya. Yang ada ingin berbagi, memaklumi, memberi. Jadi kalau kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya terus gitu, saya serna, jangan-jangan niatnya lain surga. Naudzubillah min dzalik. Dan tentunya harus ada sifat legowo dalam diri kita ketika melihat adanya perbedaan, ya. Perbedaan itu bisa jadi keindahan, bisa jadi sebuah hal yang mencelakakan. Gara-gara nggak mau beda aja, akhirnya kita terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu mungkin. Baik hadirin, kita tutup dengan sebuah doa dari baginda Nabi, yang doa ini insya Allah menjadikan ilmunya bermanfaat, amin. Menjadikan hatinya lebih khusyuk, amin. Sehingga menjadikan bisa kita mengendalikan hawa nafsu dan akhirnya doa-doa kita dijawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mengantarkan kami untuk semakin dekat padamu ya Allah, ilmu yang tidak menjadikan kami ridho atas ketentuan, atau ilmu pengalaman dan wawasan itu tidak menjadikan kami selalu bahagia tatkala mengingat nama-Mu. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Dan ya Allah, lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut kepadamu, hati yang tidak tergetar manakala nama-Mu disebutkan di setiap kumandang azan, atau hati itu tidak bertambah keimanan tatkala ayat-ayat-Mu dibacakan. Wa na'udzubika min nafsin la tashla. Dan ya Allah, lindungi kami dari hawa nafsu yang terus-menerus menyuruh kepada keburukan, atau kami terbawa keadaan sehingga syahwat kami terlalu dominan dan mengalahkan syariat-Mu ya Allah. Lindungi kami dari dikuasai hawa nafsu, karuniakan pada kami untuk mampu mengarahkan syahwat sesuai syariat ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yusma. Dan ya Allah, lindungi kami dari doa-doa yang tidak layak Engkau ijabah, dari doa-doa yang tidak Engkau dengar hanya karena kami berdoa tidak sungguh-sungguh. Kami berdoa tidak diiringi dengan keyakinan penuh harap bahwa Engkau Maha mengabulkan setiap doa yang dipintakan. Ya Allah, ini kami yang banyak meminta untuk diri kami pribadi, dunia kami, agama kami, dan akhirat kami. Juga kami banyak meminta kepadamu untuk pasangan hidup kami, anak-anak kami, tetangga kami, masyarakat kami, baik dunianya, agamanya, atau akhiratnya. Untuk itu kabulkanlah ya Allah segala pinta kami sesuai harapan kami, atau kabulkan ia dalam bentuk lain yang Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Atau ya Allah, dengan doa-doa itu Engkau jauhkan kami dari mara bahaya dan musibah. Dan ya Allah, semoga dengan doa yang kami haturkan, Engkau pantaskan kami untuk diberi kedudukan mulia kelak di yaumil qiyamah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.